udah satunya tuh yang setengah badan di jurang, Iya. yang satu juga. Heeh. Karena nggak ada kesempatan lagi. Kalau di ujung Tuh. tanduk kan baru sakit. Oh iya benar. Tapi masih bisa ngindarin. Jurang udah nggak bisa nih. Iya. Salah satu harus pulang. Salah satu harus pulang. Naik Grab tadi kalau kata Kolius. Betul. Dan bahkan satu, Apa? mereka tidak melepas Joy kali ini. Nggak boleh. Tidak mau dipakai Joy-nya. Tidak mau juga digunakan untuk seorang Bigetron Alpha. Tapi harusnya Bigetron Alpha juga lihat dengan respect yang sangat mahal. Mereka menutup Melissa Nino. Mereka menutup Min Sitar dari Pai. Karena terlalu kuat. Bahkan Arlot Serpai aja di respect band yang pertama, Nevin. Tapi berarti kali ini Fortnya terbuka. Valentina juga terbuka untuk pemain Bigetron. Karena kalau ngeliat dari bandingnya Alter Ego ya, Fanny, Link, dan juga Joy. Ini respect besar banget sih ke arah seorang Super Cat. Yang harus diingat adalah duo Ken ya, sebenarnya bukan Super Ken doang yang berbahaya dari Bigetron. Ketika Saken mendapatkan hero nyamannya nanti juga akan bisa mengacak-ngacak. Tapi Forsha dan juga Glue yang akan diamankan terlebih dahulu. Bisa dibilang damage dari seorang Forsha ini sangat amat cukup nantinya ketika berhadapan dengan team fight yang akan dibuat oleh seorang Faramis. Ditambah lagi adanya Glue, berarti grab-grabnya ini bisa banget untuk memberikan zoning out. Kalau misalnya dia bisa dapat ke arah seorang Faramis, harusnya ini akan menjadi hal yang baik. Bigetron nampaknya juga udah mulai mempelajari untuk bisa memecah pertarungan yang akan dibuat oleh Alter Ego. Yes, bener banget. Dan bahkan kalau bisa kita lihat lagi agak sedikit berbeda. Mereka sudah membuka Parsha untuk para pasukan Bigetron Alpha. Dan satu hal yang mereka harus perhatikan adalah glue-nya ini. Mampukah glue-nya ini akan menjadi distraction untuk seorang Nino atau bahkan glue-nya bahkan dimakan, dilumat, dilahap karena dia lezat dan bergizi. Lezat dan bergizi. Kari dan juga Yusung ya ini ya seperti yang Mbak Oji bilang dulu harusnya bakal menjadi target utama nantinya. Tapi Wan tadi sempat kita bahas karena hero yang di ban adalah hampir seluruhnya atau bahkan seluruhnya ya menuju ke arah seorang Super Cat, Saken bisa bebas banget untuk langsung mengamankan ke arah seorang Wan dan akan semakin berbahaya tentunya untuk Alter Ego. Tapi dengan mereka ngebawa Yusong sebenarnya ini juga bisa banget nih untuk mengincar nantinya ke area backline. Gigi sudah mulai menjadi sebuah trauma nampaknya setelah game yang sebelumnya. Gigi ini berpengaruh besar untuk keberhasilan Nino. Maniak yang didapatkan oleh seorang Nino nggak lepas perannya dengan adanya Gigi tindakan Alter Ego. Dan bahkan kalau bisa kita saksikan juga, Nino ada sedikit fun fact. Nino sudah mendapatkan 3 Maniac selama MPL Indonesia Season 11 berlangsung tuh kan, bener kan? 3 Maniac. 3 ya? Berarti tadi yang kedua. Ya? Berarti hitungannya yang Maniac kemarin Savage itu hitungannya Maniac juga. Oh. Wow, berarti banyak banget ya momen-momen yang bisa dibuat oleh seorang Nino dan pastinya nggak terlepas dari 4 pemain lainnya yang bisa melakukan zoning out atau mereka juga bisa menahan pergerakan-pergerakan dari lawannya. Dan ini menjadi perfect combo sih untuk Alter Ego line up yang memang terbukti sebegitu galaknya, sebegitu agresifnya. Asalkan mereka dapetin early-nya, menurut aku ini bisa jadi game untuk Alter Ego. Tapi Kaja dan juga Lolita yang berlangsung di ban. Padahal kalau ngomongin soal Lolita, Ya. yang harusnya mainin Lolita itu si Rasi. Si Alter Ego ya? Iya, tapi ini mungkin agak beda konsep. Karena Rasi bukan tipikal untuk menahan damage yang diberikan oleh seorang Moreno, tapi ini akan di-counter dengan adanya sustainability. Iya. Tapi kali ini siapa yang akan mengtutor? Tutor dengan adanya Hellcard. Dan ini berarti kedua kalinya Hellcard digunakan. Yang pertama di game sebelumnya dengan win rate 100% dan kita akan buktikan apakah Hellcard bisa menjadi pembawa kemenangan untuk Bigetron Alpha. Karena kita udah ngelihat 2 game dengan Alice. Bukan menjadi hal yang baik untuk Bigetron Alpha. Dan karena untuk assassin lainnya udah di-ban, Hellcard yang akan berada di tangan dari seorang Super Ken. Alter Ego memiliki 2 slot yang tersisa. Jungler seperti apa yang akan mereka bawa? Dan ada Natalia bersama Akai yang akan masuk ke dalam line up drafting mereka di game terakhir. Oh, bukan mengcounter dengan support, tapi mereka mengcounter dengan adanya Natalia.
berbeda kali ini. Ini akan ada surprise attack. Yang satu Hellcard dengan Dark Knight Falls, yang satu lagi Natalia yang bisa sembunyi-sembunyi di area semak-semak. Bisa dibilang map kita akan sedikit agak gelap nantinya melihat permainan dari kedua tim dan awareness dari masing-masing pemain juga harus ditingkatkan lebih jauh lagi melihat draft dari kedua tim dan Jauhead. Key bagi Jauhead harusnya. Key bagi Jauhead kali ini. Dan Ya. cukup menarik dengan draft yang berbeda nih, Ben. Menarik sih. Dan bisa dibilang sangat berani ya dari kedua tim. Ini game terakhir mereka loh, tapi bukan hero nyaman yang menjadi jawaban, melainkan hero surprising yang akan mereka tunjukkan untuk bisa menentukan siapakah yang akan lanjut ke babak berikutnya atau siapa yang harus pulang di hari ini. Tidak ada game yang selanjutnya. Karena ini adalah game terakhir di match yang pertama. Bigetron Alpha. Kali ini mereka benar-benar berada di ujung jurang. Bersama dengan Alter Ego. Yang juga telah berjuang semaksimal mungkin membawa ke game yang kelima. Dan kali ini penentuan siapakah yang akan pulang di match yang pertama. MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke arah Land of God. Oke, ini dia. Early game yang akan kita saksikan bersama-sama. Siapakah yang bisa mengungguli dari segi early-nya karena itu akan menentukan juga bagaimana performance mereka ketika memasuki ke area mid game dan juga late game. Dan mungkin kita harus memberikan perhatian penuh kepada kedua jungler karena Celibo yang akan menggunakan Akainya di game kali ini. Jadi bisa dibilang perebutan objektifnya akan memiliki chance yang lebih besar. Dan gak cuma ke arah jungler melainkan ke area gold lane juga. Saken dengan one-one-nya akan mengerikan ketika team fight bisa dibuka oleh Alter Ego Esports. Memang begitu kenyataannya. Tapi realitanya kita nggak tahu. Karena ada Natalia Rasi Betul. yang akan bisa menghentikan dia. Dan bahkan di depan sana lihat Super Ken dipaksa dengan satu buah silent dimiliki dari seorang Rasi. Bahkan Retribution harus digunakan. Dan berhasil mendapatkan Little Wonder. Tapi itu adalah pressure awal. Itu menandakan atau membuktikan gambaran seperti apa nantinya seorang Super Ken. Kalau dia terlambat untuk menggunakan Dark Knight Falls, wow, itu akan cukup berbahaya untuk dirinya sendiri. Bahkan lihat, belum ada Dark Knight Falls, seperti yang akan menjadi pilihan utama, bahkan first blood didapatkan. Belum terlambat, tapi tidak punya Dark Knight Falls lebih tepatnya. Dan itu yang aku bilang ke arah Nevin. Yap. Belum ada sedetik aku bicara, terjadi sudah. Langsung ditunjukkan ya. Berkali-kali deh tadi. Betul-betul. Dimana ada 3 pemain ya itu menjadi hal yang mustahil ketika Dark Knight Falls-nya nggak bisa dibuka untuk menyelamatkan diri untuk seorang Super Ken pastinya. Tapi melihat adanya seorang Rasi ya dengan satu eliminasi dan ngebawa seorang Natalia terutama dengan emblem yang dia bawa. Ini pastinya dia bakal ngincer ke arah eliminasi ataupun surprise supaya bisa memberikan instant kill dan terutama ke arah hero-hero backliner-nya seperti seorang Saken dan juga Moreno. Yes, Nino juga harus farming dulu karena dia belum level 4, masih terlalu jauh. Dan perebutan di arah bottom lane untuk segi power of objective harusnya dipegang Akai. Dari segi Harusnya. hero ya. Tapi kita nggak tahu zoning out seperti apa yang akan dibuka juga oleh Bigetron Alpha atau bahkan ketika Dark Knight Falls-nya dibuka itu banyak kemungkinan yang bisa terjadi juga. Yes, tapi Sorizo membuka di garis depan. Rasi belum terdeteksi. Menuju ke arah Sela pada mereka yang harus tumbang begitu saja. Bahkan ada Super Ken yang mencoba lari dan gagal mendapatkan satu turtle survive. Save the day. Kali ini bukan Super Ken yang dapetin turtle tapi ada Super Pie. Ya, bisa dibilang cukup terlambat untuk seorang Super Ken hadir di area turtle karena banyak banget damage juga yang masuk ke area turtle sehingga lebih cepat untuk bisa ditumbangkan. Dan buat kalian jangan lupa juga untuk beli battle emote sekarang supaya makin panas lagi ketika kalian masuk ke dalam in-game bertemu dengan lawan kalian juga. Gold Creep untuk seorang Saken, dominasi yang sudah mulai terlihat nampaknya membuat seorang Nino nggak bisa pergi terlalu jauh dari outer turretnya sendiri. Oh my god! Pristan dulu bos! Berhasil mendapatkan surprise attack dari Jauhead Key. Dan itu dia yang sudah lama kita tidak nantikan. Dan bahkan fun fact-nya, Jauhead itu salah satu hero signature yang dulu ada di Alter Ego dipegang Leo Murphy. Itu fun fact-nya. Wow. Kalau kita ngomongin Alter Ego dan Bigetron Alpha ini banyak kesinambungan, banyak Iya, iya. sentimental. Dan banyak bahkan kita bisa bilang yang bisa kita bahas dari historinya. Itu fun fact.
Iya ya, dan emang mengerikan banget sih ya, satu flicker di combo dengan ejector dari seorang Ki, tapi kali ini nampaknya akan dibalaskan dengan Sally Boy dan Harvest Moon-nya. Tapi mendapatkan seorang Ki, apakah sebuah jawaban karena Super Ken tiba-tiba siap untuk menuju ke arah belakang, tidak berhasil mendapatkan satu point kill, sama sekali Super Ken, dan T-Fox dikeluarkan, mundur ke arah belakang, dan ternyata satu buat T-Fox yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan tidak bisa memberikan poin untuk dirinya. Bahkan harus menenggelamkan dia, Nevin. Sayang banget ya, satu kalkulasi yang kurang matang nampaknya ketika dari seorang Udil masih memegang sebuah ultimate yang sangat penting, terutama ketika lagi-lagi ke arah teamfight. Tapi kita akan memperhatikan juga ke area gold lane-nya terlebih dahulu, Saken dan juga Nino. Ini bakal membutuhkan waktu yang cukup lama sih, mengingat kedua gold lane ini membutuhkan item yang tepat, item yang cukup banyak juga supaya mereka benar-benar bisa nge-meltdown untuk seorang Nino ataupun bisa melakukan instant kill dengan crossbow of tank untuk seorang Saken dan Turtle. Sudah mulai hadir kembali di dalam Land of Dawn. Kalau Super Ken seperti ini terus, dia nggak farming terlebih dahulu, Deadly Poison Stinger-nya itu nggak bakal sesakit itu. Yap. Dia butuh farming, dia butuh gold, dia butuh banget item-item untuk bisa menginstant pick off siapapun di depan sana. Apalagi kalau untuk instant pick off Tarapai, itu berat. Sally Boy apalagi. Udah kayak target terakhir yang bisa dia lakukan kalau mengincar karena seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Ya, Sally Boy ini ya dari segi HP-nya dia tebal, dia juga punya Harvest Moon, tapi Dark Knight Pulse dibuka dan Super Ken out of nowhere berhasil mendapatkan satu pemain itu seorang Rasi yang mencoba juga untuk memberikan satu efek kejutan. Oh, ternyata Saken di arah bottom lane tadi adalah sebuah baiting atau jebakan ketika Super Ken tidak mau ke arah Turtle. Tapi di sisi sebaliknya, fokus mendapatkan satu buah turtle dari seorang alter ego nampaknya hal yang wajar. Tapi mereka tidak boleh kehilangan orange buff. Turtle dikeluarkan Super Ken menuju ke arah mundur ke belakang. Karena tidak bisa maju lebih dalam lagi dia akan tenggelam dalam hipnotis seorang Udil. Ya, damage dari seorang Nino juga bisa dibilang sudah sangat terasa ya ketika masuk ke arah seorang Ki. Dan balik ke arah emblemnya dengan Master Assassin yang dibawa oleh seorang Super Ken dan juga Rasi. Ini harusnya bakal menjadi duel. Dan udah terlihat juga tadi bagaimana dari seorang Super Ken mendapatkan eliminasi ke arah Rasinya. Kalau ngomongin kedua mid laner, Magic Worship yang menjadi andalan mereka kali ini. Gak fokus ke arah item, tapi fokus bagaimana damage bisa mereka berikan. Oke, tapi Saken di sana mencoba untuk bertahan, gak bisa lebih lama lagi. Di arah backline mereka kehilangan dua player Bigetron Alpha. Kali ini mereka harus sadar kalau power early dari Alter Ego terlalu kuat. Dan Dead Pulse dikeluarkan untuk bisa mendapatkan satu buah objektif gaming kah. Kali ini malah di bottom lane Bigetron Alpha yang harus keluar dengan satu objektif yang hilang begitu saja. Satu objektif sudah berhasil diambil oleh Alter Ego Esports. Tapi Bigetron Alpha juga mereka sudah berhasil mendapatkan 3 outer turret. Jadi kalau kita ngomongin ke arah objektif, memang Bigetron Alpha akan lebih unggul dari segi turret. Namun tidak untuk turtle-nya. Itemizations, kita ngelihat bagaimana Demon Hunter Sword ya menjadi item pilihan pertama untuk seorang Super Ken dari segi physical attack-nya. Melainkan dari seorang Sally Boy, dia bakal lebih fokus ke arah defensif pastinya. Radiant yang menjadi pilihan meskipun ada seorang Farsha yang bisa memberikan damage burst besar yang mungkin nanti akan terbentuk juga ke arah Athena. Dan aku juga lihatnya ini adalah gimana caranya Sally Boy bisa sustain dari seorang Sorizo. Memang damage-nya tidak terlalu tinggi, tidak burst seperti seorang Farsha. Tapi ketika adu objektif dan dia harus tumbang seperti tadi, itu masalah loh. Betul. Itu masalah. Karena ya balik lagi, the power of jungler ya ada di arah retribution ya. Kali ini ketika retribution telah dikeluarkan, informasi telah diberikan, harusnya Bigetron Alpha punya power lebih untuk Turtle dan dia harusnya bisa mengamankan Turtle dengan free tanpa ada kontes. Jadi no perfect Turtle for Alter Ego. Iya harusnya, tapi belum terlihat sebenarnya pergerakan dari Bigetron Alpha. Dan dengan waktu yang cukup lama ini bisa saja Sally Boy kembali lagi dengan ultimate-nya. Dan juga retribution-nya yang gak butuh waktu lama lagi. Tinggal masalahnya zoning out, apakah bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha kali ini. Ya memang dari seorang Kinya sudah mulai berjalan-jalan di area mid lane, memberikan setidaknya ada sedikit presence untuk para pemain dari Alter Ego Esports. Oke, tapi nampaknya tidak akan ada kontes kali ini. Informasi telah diberikan. Ada seorang Sally Boy dan Miracle Boy di garis tengah. Dan para pasukan dari Bigetron Alpha akan mengusir begitu saja. Udil kali ini dibalikan, tapi Sally Boy yang ditangkap karena Alta telah dikeluarkan. Crossbow Tank belum terbuka. Langsung putus karena Crossbow Tank kali ini tidak ada Crossbow Tank LZR. Di sini sebaliknya, mana Super Ken yang berhasil dilumat oleh para pasukan Alter Ego. Kerugian lagi-lagi harus diterima oleh Bigetron Alpha. Dengan 6 eliminasi yang diamankan oleh Alter Ego Esports, memang masih ada
ekonomi yang unggul untuk Bigetron Alpha, tapi ini bakal menjadi bahaya besar kalau misalnya terus terjadi seperti ini mengingat team fight dari Alter Ego Esports yang begitu kuat. Pick off mungkin diharapkan nantinya ketika dari seorang Ki bisa menciptakan ejector-ejectornya lagi yang on point dan damage burst-nya sih yang masih harus ditunggu oleh para pemain Bigetron Alpha karena ketika Hellcard-nya dari seorang Super Ken bisa memberikan instant kill, itu justru akan terbalik lagi untuk Alter Ego Esports yang harus lebih waspada. Jujur, kalau bisa dibicarakan Bigetron Alpha, walaupun dengan goldnya 700 gold lebih unggul dibandingkan Alter Ego, tapi Super Ken yang ini benar-benar terseok-seok banget sih menurut aku. Dia cuma bisa farming, dia cuma bisa dapetin point kill, tapi dia tidak bisa melakukan sustainability fight dan respon dikeluarkan menuju ke Sorasi ternyata begitu saja. Seorang Kurt Altar terjepit, KYY malah terperangkap di dalam lamunan Alter Ego Esports. Dari Saken, dia pun sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa mendapatkan weakness point-nya. Ada baiknya dia memilih untuk mundur. Dan sekarang mereka tidak memiliki power team fight yang kuat. Alter Ego terlalu kuat dari segi team fight. Dengan adanya Kurt Altar dari Udil ternyata jawaban atas beberapa game kali ini. Oke, Dominance Ice, Molten Essence dan juga Athena Shield sudah diamankan oleh seorang Zorizo yang pastinya akan ditugaskan nantinya berada di garda terdepan. Dia butuh item-item defensif yang bisa menurunkan juga HP ataupun shield dari para pemain Alter Ego Esports. Dan yang aku penasaran adalah Bigetron Alpha, sedari tadi mereka selalu memberikan inisiasi. Padahal ada Cold Altar yang jelas-jelas akan memberikan waktu lebih lama, akan memberikan nyawa kedua untuk Alter Ego Esports ketika mereka menerima sebuah inisiasi. Jawabannya satu, mereka kuat team fight, sedangkan Bigetron Alpha punya Hellcard, split push. Team fight 4 versus 5, 4 versus 5. Bawa Super Ken ini dengan power split push-nya. Tapi kalau mereka paksa 5 versus 5, 5 versus 5, terus begini, Alter Ego akan punya winning condition yang mungkin tidak bisa dibendung Bigetron Alpha. Dia punya power kuat. Pertama, mereka stick 5 aja, satu tetap tidak terlihat. Satu bisa pick off ke arah belakang. Jadi kita lihat crowd control-nya tinggi. Dan bisa aku bilang, kalau Bigetron Alpha bisa memainkan atau bisa men-trigger split push yang dimiliki dari Super Ken, itu bisa menjadi jawaban untuk game kali ini. Oke, Selibu juga udah ngebuka satu heavy spin-nya ya, barusan ketika adanya gangguan yang diberikan oleh Bigetron Alpha. Super Ken juga udah memulai menuju ke area lord-nya, tinggal bagaimana nanti akankah ada pertempuran yang diciptakan oleh kedua tim? Oke, mencoba dilempar ke arah belakang. Namanya gagal, Super Ken bakal coba dicari. Pai mencoba mengejar ke arah belakang, ke arah yang berbeda. Dikocok begitu saja, tidak ada yang bisa didapatkan. Dan bahkan ada retribution, didapatkan oleh siapa? Dan ternyata Sally Point of America Boy berhasil mendapatkan satu retribution yang sangat mahal dan mendapatkan Super Ken. Tidak bisa diadu kali ini karena benar-benar sangat berbahaya walaupun tanpa ada heavy speed. Ya, gak butuh heavy spin untuk seorang Seliboy bisa mengadu retributionnya karena memang proteksi yang diberikan oleh Alter Ego Esports begitu manis. Mulai dikembalikan lagi keadaannya, mulai dibalikin. Dan ini dia untuk instant replaynya presented by Samsung Galaxy A Series 5G. Dimana dari Bigetron mereka udah bagus banget sebenarnya untuk nge-trigger adanya heavy spin. Tapi lihat, Rasi berada di bagian yang benar-benar terdepan, memancing semua pemain dari Bigetron Alpha untuk menguras resource mereka. Dan ini hasilnya, Lord ada di tangan dari Alter Ego Esports. Deadly Poison Stinger yang dimiliki dari seorang Super Ken nggak nyampe masalahnya, Nevin. Nggak nyampe ke arah Lordnya. Jadi dia tuh tadi mengandalkan Deadly Poison Stinger dan Retribution secara bersamaan. Itu sama kayak Lancelot kalau lagi Thornros. Dia ngamanin itu. Sama kayak Fresh Sweat dari seorang Fredrin. Something like that. Iya, tapi sayangnya belum berhasil ternyata. Melainkan Lord yang berhasil masuk dari Alter Ego Esports menuju ke area base trade di bagian bottom lane. Survive hanya untuk menyenggol saja Moreno. Untuk meng-cancel satu Buffalo Airstrike yang sangat mahal. Moreno dari tadi positioningnya memang bagus untuk dirinya bertahan hidup, tapi positioningnya masih kurang baik untuk melakukan deliver damage. Itu dua case yang berbeda. Yap, dan untuk saat ini Bigetron Alpha mereka ketinggalan 2000 gold. Cuman kalau ngomongin tadi personal goldnya ya, Saken harusnya masih bisa ngejar dari segi gold. Tapi kita nggak tahu ketika ke arah team fight, apakah momennya bisa diciptakan untuk crossbow of tank-nya terbuka. Dan ada sedikit hero statistik yang diberikan dari glue milik seorang Zorizo. Kill participation yang cukup besar, tapi win rate-nya nih yang menarik 100%. Dan kalau misalnya kali ini kalah, ini bakal menjadi satu mimpi buruk untuk seorang Zorizo yang baru saja kita omongin. Harus langsung tumbang tertangkap dengan harvest spin dari seorang Saliboy. Di all in begitu saja. Zorizo nggak bisa berubah menjadi bulir-bulir terbaik dari Bigetron Alpha. Lord dengan keuntungan yang sangat maksimal.
Bahkan di sisi sebaliknya Superkin harus mundur ke arah belakang. Ki menjadi satu badan mau tidak mau dan informasi telah diberikan kalau Ki kali ini bisa menginisiasi siapapun di depan sana. Dan satu hal yang dimainkan oleh Rasi, ini penting banget tapi tidak terlihat. Apa tuh? Makro play-nya. Lihat, Rasi jarang terlihat. Rasi nggak menggebu-gebu nge-pick off Saken. Tapi Rasi gimana caranya? Dia presence-nya cuma munculin sedikit, clear tapi dia rotasi lagi. Betul. Dia bikin seakan-akan map Bigetron Alpha itu nggak ada yang aman. Gelap semua. Gelap, bukan di dekat Saken nggak ada. Di jungle nggak ada, di laning juga nggak ada. Karena mengerikannya Natalia itu bukan ketika dia terlihat di map ya, melainkan ketika dia hilang. Hilang. Dan itu membuat dari Bigetron Alpha pergerakannya jauh lebih harus ekstra hati-hati. Dan itu juga harusnya memberikan hambatan buat mereka melakukan inisiasi-inisiasi. Karena mereka nggak akan pernah tahu Natalianya bisa muncul dari area mana. Terutama ketika Lordnya udah mulai spawn. Menurut aku, Bigetron Alpha masih punya defensif yang kuat dengan adanya seorang Moreno dengan Farshanya. Tapi ketika fightnya pecah di area sekitar Lord, dan Bigetron Alpha, para pemainnya tumbang, itu jadi bahaya besar buat mereka karena nggak ada lagi yang bisa ngedefense di area high ground. Tuh lihat, ketika Rasi terdeteksi, para Bigetron Alpha tuh udah pada pede karena tahu sedikit keberadaannya. Tapi ketika hilang lagi, mereka langsung hilang. Menuju ke arah seorang Sorizo, oleh terhadap seorang Nino, jarak belakang tapi masih ada Kertalta mencoba dihajar begitu saja dan gagal. Injeksi yang dilakukan terhadap para pasukan Alter Ego nampaknya gagal, sedangkan di belakang sana Nino seorang diri tadi menemani. Superken, Deadly Western Stickernya miss, dan langsung ada Sally dari Miracle Boy mencoba didapatkan begitu saja, tertangkap Sorizo, dapat seorang point kill, double kill, Lucky Force triple kill kali ini untuk para pasukan Alter Ego, dan nampaknya 4 hilang. Ini bencana, Nevin. Satu pemain saja yang disisakan itu seorang Superken di waktu mereka melakukan ke arah Lord atau mereka akan langsung push ke area base the red. Oh my god, tukang sobek kecebur got, oh my god. Dia ada patut lead, mampukah Superken mempertahankannya, mencoba untuk roll in begitu saja, gak beli apapun yang terjadi. Mereka fokus ke arah base tapi nampaknya gagal dan Superken masih bertahan begitu saja. Tidak ada Udil, mereka memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Mereka harus mundur, mereka kehilangan pasif dari Udil. Iya. Pasifnya lumayan sedikit kegerus loh dari Ops-nya. Iya. Tapi untuk saat ini berarti mereka punya sedikit kesempatan sih untuk Alter Ego Esports menuju ke area Lord meskipun Bigetron Alpha udah kembali respawn. Pasif. Ya. Winter, nggak ada informasi. Itu informasi loh. Iya. Tidak ada Purify. Itu mahal banget menurut aku. Banyak resource yang kebuang ya. Itu resource yang sangat dibutuhkan di saat team fight. Cuma keuntungan Alter Ego satu. Mereka tidak ada Superken kali ini. Dan ternyata Moreno terperangkap oleh seorang Rasi. Mundur ke arah di belakang sana. Kertata menyelamatkan dirinya di arah belakang para pasukan dari Bigetron Alpha. Mendeteksi pergerakan dari Superken. Tertangkap begitu saja kah? Superken masih bisa loncat ke arah belakang. Dengan Dark Knight Pulse 4 defensive. Moreno hilang, ultimate Dark Knight Falls dari seorang Superken hilang, dan juga untuk seorang kita, tapi mereka nggak mendapatkan pertukaran apapun karena untuk saat ini Lordnya akan langsung diamankan oleh Alter Ego Esports. Alright, tak ada kontes, tak ada counter kali ini terhadap Lord di tangan Alter Ego. Tampaknya kontra J-Boy agak sedikit kesulitan memikirkan apa yang akan terjadi untuk para pasukan dari Bigetron Alpha. Ya, Alter Champ sudah mulai bernyanyi juga kali ini memberikan dukungan yang penuh untuk para pemain dari Alter Ego Esports. Karena Bigetron Alpha, sejujurnya mereka masih punya pertahanan yang kuat. Terlihat bagaimana perbedaan goldnya ini benar-benar dijaga banget. Di angka sekitar 3.000-an aja dan gak diizinkan untuk pergi lebih jauh. Tapi ketika Lordnya udah mulai hadir nih, mungkin akan sedikit berbeda. Bigetron Alpha gak bisa lagi keluar dari area base-nya. Mereka harus full defensif. Ini adalah game terakhir mereka yang menentukan siapa yang akan pulang. Dan ini dia, seperti yang sudah saya bahas sebelum match ini dimulai. Alter Ego ketika babak playoff dia tuh strong banget, dia kuat banget dan aku pun juga nggak tahu apa yang terjadi di kubu dari Alter Ego. Dan lihat ini Bigetron Alpha, pemegang peringkat ketiga di klasemen. Kejutan ya. Kejutan. Lagi-lagi diberikan oleh Alter Ego Esports. Lordnya bisa dibilang diberikan damage yang cukup besar tapi kali ini. Oh my god, Nightfall dikeluarkan. Fokus ke arah base, anggap lihat apapun yang terjadi. Free hit di arah belakang, Nino mencoba untuk memparah-parah tapi Nino terperangkap. Mundur ke arah belakang, terbakar Nino tershutdown. Gagal mendapatkan satu buah point kill dan Sally mana mereka mencoba ditangkap begitu saja oleh pasukan dari Sorizo.
Zaken, terlalu dalam. Sorizo bahkan tidak bisa lebih dalam lagi. Ini dia kejutan yang berhasil membuat surprise Alter Ego. Bigetron masih mempertahankan base-nya. Tepuk tangannya mana playoff. Wow, oke. Satu pemain berhasil tumbangkan, yaitu seorang Nino, pemain yang sangat penting untuk Bigetron Alpha. Tapi Super Ken juga harus langsung hilang. Rasi menukar dirinya sendiri dengan seorang Super Ken yang menurut aku juga sangat amat worth it sih. Untuk Alter Ego Esports memberikan pembalasan dendam mereka. Yes, shutdown yang mahal. Rasi, the map control of Alter Ego kali ini harus ditumbangkan. Tandanya Alter Ego kali ini tidak memiliki vision yang jelas. Dia harus bisa bertahan, tidak boleh terlalu bermain di area jungle. Tidak ada informasi yang bisa didapatkan dan itemnya silakan Nevin. Ini bisa jadi game siapa aja. Faye dan Nino udah mulai respect juga ke arah Athena Shield. Satu-satunya yang akan dia respect pastinya karena ketika Moreno-nya udah mulai mendekat ke area base ataupun melakukan perebutan ke area Lord, itu akan menjadi bahaya besar. Dia udah punya Divine Glaive, dia udah punya Holy Crystal dan juga satu Landing Transient dan satu item lagi yang masih akan dituju selanjutnya. Begitu juga untuk para pemain lainnya dan juga Super Ken. Yang bisa dibilang dari segi itemization ini udah sakit banget. Tapi kita juga harus mengingat dari Alter Ego Esports, mereka juga punya item yang benar-benar defensif banget, tebal banget. Dan membuat dari seorang Super Ken juga udah melewati prime time-nya. Udah bukan waktunya dia lagi untuk memberikan instant kill, tapi untuk sekarang dia harus lebih ke arah objektif. Dan tadi mereka berhasil mendapatkan momentum yang mereka miliki dengan adanya satu, yaitu ketika positioning dari Nino tergapai oleh Ki. Nino diambil, Nino dimakan. Tanpa adanya Nino, deal damage dari Alter Ego tidak maksimal. Mereka punya burst Rasi, tapi Rasi one way ticket. One way ticket, beda sama Nino. Kasusnya berbeda, Nevin. Iya. Jadi seorang Rasi ketika dia tertangkap itu bakal menjadi satu kerugian yang besar untuk Alter Ego Esports. Lihat, goldnya udah gak ada perbedaan untuk saat ini dan Udil sudah mulai tertarik nampaknya ke bagian belakang. Oh, flicker digunakan Ki, bukan untuk menangkap satu orang Nino. Ki menggunakan flicker for defensive. Ki kali ini berhasil mendapat Udil tapi masih ada Purify. Di sisi sebaliknya, Celeborn dan Miracle Boy mencoba ditangkap begitu saja. Ada Sake menyelamatkan dirinya tapi Celeborn dan Miracle Boy tidak ada Heaven's Bane. Ki tumbang dengan instan. Ki tak tergapai. Sorizo terkena satu buah execute. Super Ken dan Tevos dikeluarkan tapi tidak bisa menggapai ke arah belakang karena Nino masih tak lalu kuat untuk bisa ditumbangkan oleh pasukan Bigetron Alpha, Nevin. Ya, Alter Ego Esports mereka melakukan split yang benar-benar bagus banget. Dengan mengirim seorang Rasi ke bagian belakang, itu juga menarik langsung Moreno untuk bisa memberikan damage juga. Atau memberikan satu pengecekan di area semak-semak. Dan lihat sekarang Lordnya sudah berhasil diamankan oleh Alter Ego Esports dan Ki hilang. Memang masih ada waktu untuk Ki bisa kembali mengingat Lordnya baru saja muncul. Tapi lagi-lagi ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk Bigetron Alpha mempertahankan base mereka. Oh my god, Lord bergerak menuju ke arah mid lane dari Bigetron Alpha. Dan tidak ada lagi yang bisa diamankan kali ini karena base turretnya telah pecah. Mereka akan fokus ke base-nya. Di arah top lane masih tersisa satu inhibitor turret. Pasukan Bigetron Alpha mencoba didobrak oleh Survive. Dengan ada satu Feather Stack menuju ke arah belakang mendapatkan dua. Dan Sorizo hilang begitu saja bersama dengan K. Akan menghilang tapi masih ada Immortality. Turret dipecahkan, kiri pecahkan, 2 dan 3 hilang. Ini bencana. Alter Ego memantapkan Miracle Boy yang sesungguhnya adalah Sally Boy. Dan memulangkan Bigetron Alpha pemegang nomor 3 klasemen. Alter Chaos bersorak-sorak, ini dia Alter Ego Esports. Begitu kuatnya mereka kejutan yang mereka persembahkan untuk para Alter Chaos dengan skor 3-2. Miracle Boy yang sesungguhnya ternyata di tangan Sally Boy, The Miracle Boy. Dan kemenangan di tangan Alter Ego. Regular season bukan menjadi penghalang untuk Alter Ego. 2 kali dikalahkan di 2 leg yang berbeda. Membuat mereka justru bangkit. Kali ini